Cilaka penegakan hukum di negara Konoha. Ya, cilaka penegakan hukum yang saya maksud ini adalah fakta yang terungkap di persidangan peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana melalui DPN Pradi yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan. Terungkap fakta bahwa jam 22.14 Pina masih bertelepon dengan Widi, yang dimana pada waktu itu Pina dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukacita, ya, berkomunikasi lewat telepon kepada temannya atau sahabatnya yaitu Widi. Fakta ini terungkap dari keterangan Widi dan Mega, dan keterangan Widi dan Mega ini bersesuaian dengan ekstraksi data handphone milik korban Pina Cirebon sebagaimana diterangkan oleh ahli yaitu Rismon Sianipar, ya. Dalam persidangan terungkap bahwa percakapan itu masih terjadi sekitar tanggal 27 Agustus jam 22.14, ya. Masih terjadi percakapan atau komunikasi antara Pina dengan Widi. Dan ini keterangan ini bersesuaian dengan bukti, yaitu ekstraksi data. Nah, kalau demikian kita hubungkan fakta ini dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan, di mana peristiwa itu terjadi mulai jam 21.15, yaitu kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover Talun yang jaraknya kurang lebih 1 km, ya. Setelah sampai di Talun, korban ini, Eki dan Pina ini terjatuh lalu dibawa lagi 1 km, ya kan, ke daerah belakang showroom atau tanah kosong. Setelah di tanah kosong itu, disitulah terjadi eksekusi, yaitu pemerkosaan secara bergiliran, dan selanjutnya dilakukan pembunuhan terhadap Pina dan Eki. Nah, setelah terjadi peristiwa pembunuhan Pina dan Eki ini, lalu 11 orang ini atau 11 diduga pelaku ini menurut dakwaan jaksa penuntut umum lalu dibawa lagi 1 km lagi ke flyover Talun, yang tujuannya adalah supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Artinya 1 km dari SMP 11 ke Talun, lalu 1 km lagi dibawa lagi ke tanah kosong, lalu 1 km dari tanah kosong ke flyover, berarti ada kurang lebih jarak 3 kilo. Nah, 3 kilo ini hanya dilakukan dengan waktu kurang dari 15 menit. Pertanyaannya, bisa nggak ini masuk akal kita? Atau kita minta dulu para penyidik ini untuk mensimulasikan, untuk memperagakan, apakah mungkin bisa dilakukan oleh penyidik? Penyidik aja yang kita jadikan sebagai aktor untuk melakukan simulasi atau peragaan. Lakukan itu mulai dari kilometer dari SMP 11, kejar terus sampai ke Talun. Sampai di Talun, setelah terjatuh, bawa lagi ke tanah kosong. Di tanah kosong itu kalian perkosa secara bergiliran, lalu kalian bunuh, lalu kemudian taruh ke flyover supaya seolah-olah karena kecelakaan. Masuk akal gak itu hanya dilakukan kurang dari 15 menit? Ya. Oleh karena itu, ketika penyidik Polres Cirebon atau oknum, katakanlah ini nggak bisa lagi oknum karena ini sudah menjadi fakta hukum. Ketika penyidik Polres Cirebon tidak bisa mensimulasikan, tidak bisa memperagakan, tidak bisa melakukan itu kurang dari 15 menit, ya, maka kita minta supaya seluruh pejabat Polres Cirebon pada waktu itu, mulai dari Kapolres, Kasareskrim, dan seluruh penyidik, bertanggung jawab atas dirampasnya kemerdekaan 8 orang terpidana ini.
Yang sekarang ada 7 hukuman seumur hidup. Kalau tidak bisa itu diperagakan oleh penyidik kurang dari 15 menit, maka kita minta mereka untuk dihukum seluruhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merampas kemerdekaan 8 orang terpidana, 7 hukuman seumur hidup. Sekian dan terima kasih.